Alaska, tanah ini sangat megah dan luar biasa liar. Beberapa tempat tampaknya dimaksudkan untuk menjadi liar dan merupakan rumah bagi mereka yang tinggal di sisi liar. Alaska dan semua penghuni liarnya benar-benar luar biasa, karena mereka beragam, ada yang kecil dan rapuh, ada yang agung, semuanya dikerdilkan oleh keagungan negeri besar itu sendiri. All are dwarfed by the majesty of the great land itself. Di Alaska ada tempat-tempat yang sangat liar, McNeil di barat daya Alaska hingga pulau-pulau walrus terpencil di Teluk Bristol, dari dunia rahasia di bawah air, hingga langit luas di atas jalan raya, migrasi bagi jutaan pengunjung musim panas. Migratory highways for millions of summer visitors. Dari sungai yang dipenuhi salmon murni hingga halaman belakang sendiri, pengalaman menonton Alaska Anda berikutnya menanti. Alaska adalah rumah bagi lebih banyak satwa liar daripada manusia dan lebih besar dari California, dan gabungan Texas dan Alaska mencakup 3 kali garis pantai dari seluruh 48 negara bagian Amerika Serikat yang bersebelahan. Lebih dari 85% tanahnya dimiliki publik, termasuk 32 area habitat kritis, dan suaka marga satwa yang dikelola oleh Departemen Ikan dan Binatang Buruan Alaska, 13 taman nasional, 16 suaka marga satwa nasional, dan 2 hutan nasional terbesar di negara ini. Orang-orang menikmati satwa liar Alaska dalam berbagai cara, termasuk perjalanan lapangan kelas, memancing dari jarak jauh, berburu hewan besar, dan safari menonton ikan paus. Peminat satwa liar Alaska tidak pernah lebih besar. Setiap tahun lebih dari 1 juta orang bepergian ke negara bagian kita untuk menikmati rekreasi satwa liar. Banyak negara berkunjung untuk menikmati rekreasi satwa liar. Selain kenangan yang mereka kumpulkan, penggemar satwa liar membantu mendukung ekonomi Alaska penduduk dan non-penduduk. Menghabiskan $1 miliar untuk rekreasi satwa liar di Alaska, setiap tahun mereka melakukan perjalanan dari Ketchikan ke Pulau-Pulau Cinta, sungai terpencil ke Kodiak dan lereng Alaska Arktik Utara untuk mencari burung, pertama kali melihat kesempatan bertemu paus atau melihat beruang terkenal Alaska. Salah satu tantangan yang dihadapi manajer sumber daya adalah memberikan pengalaman menonton yang berkualitas sekaligus melindungi manajer satwa liar. Alaska harus menyeimbangkan kebutuhan manusia dan satwa liar dengan mempromosikan peluang melihat yang aman dan berkelanjutan untuk semua yang terlibat. Kami ajak pemirsa untuk berperilaku bertanggung jawab untuk menghormati orang lain,
Satwa liar dan rumah mereka ini akan membantu memastikan keselamatan Anda serta hewan yang diamati. Melihat hewan liar di habitat alami mereka adalah bagian dari daya pikat Alaska bagi banyak orang. Sementara Alaska menampung satwa liar yang melimpah dan beragam, mengetahui beberapa petunjuk sederhana tentang di mana dan bagaimana melihat satwa liar dapat membuat pengalaman tak terduga itu terwujud. Inilah yang terbayang ketika mendengar kata Alaska. Negeri teramat dingin berselimutkan es tebal, terletak di bagian paling utara bumi. Tak salah karena sekitar setengah dari Alaska tertutup lapisan es dan selama setengah tahun pula suhu rata-rata di bawah 0 derajat Celcius. Matahari nyaris bersembunyi selama beberapa hari pada musim dingin. Sebaliknya, pada musim panas, matahari bersinar sekitar 20 jam sehari. Mei hingga September adalah musim panas. Suhu berangsur naik dari sekitar 13 derajat Celcius hingga mencapai puncak 21 derajat Celcius pada akhir Juli. Jika kita tergolong pemburu mal atau klub penggemar belanja ketika pergi melancong, mungkin kita akan kecewa karena tak akan menemukan mal besar di wilayah itu. Alaska adalah tempat menemukan alam yang berbeda dibanding daerah tropis. Salju, gunung es, dan tundra adalah menu utama Alaska. Sebagian besar wilayah hutan dan gunungnya merupakan daerah cagar alam. Oleh karena itu, turis yang berkunjung ke Alaska akan mendapatkan pemandangan alam, juga akan menemui fauna, seperti beruang, ikan salmon, elang botak, rusa kutub, serta satwa laut, seperti singa laut dan paus. Alaska adalah negara bagian Amerika Serikat ke-49 yang relatif menyatu dengan dataran besar benua Amerika. Luas daratan Alaska 1,5 juta kilometer persegi ditambah 117.000 kilometer persegi perairan. Dengan wilayah seluas itu, Alaska menjadi negara bagian terbesar di Amerika Serikat. Luas Alaska meliputi 1/5 dari seluruh luas wilayah Amerika Serikat. Penduduknya berjumlah 627.000 jiwa, sekitar 69% kulit putih, 20% Indian, Eskimo, dan Aleut. Sisanya merupakan pendatang dari Asia, Afrika, dan suku lain dari Kepulauan Pasifik. Sejarah Alaska dimulai dari perdagangan bulu binatang, penebangan kayu, ikan salmon, pertambangan emas, dan minyak bumi. Setiap bangsa pendatang yang mengeksplorasi daerah ini membawa cerita dan perkembangan tersendiri bagi Alaska. Juneau yang terletak sekitar 965 km dari Anchorage dan 1448 km dari Seattle menjadi ibu kota sejak 1900. Walaupun Juneau merupakan ibu kota negara bagian Alaska, Anchorage merupakan kota terbesar dan merupakan pintu gerbang utama masuk ke Alaska. Pemburu emas berbondong-bondong memasuki Alaska sekitar 1880. Tambang emas bisa ditemukan di dekat pantai hingga masuk ke pedalaman, seperti daerah Fairbanks dan Yukon yang terletak di Alaska Tengah. Namun, kini banyak tambang ditinggalkan karena sudah tidak ekonomis. Bekas tambang emas dan jalur kereta apinya kini menjadi pusat turis yang ramai. Alaska juga penghasil minyak mentah. Alyeska Pipeline mengoperasikan pipa minyak Trans-Alaska Pipeline System. Perusahaan ini dimiliki konsorsium 5 perusahaan, BP Alaska, Inc., ExxonMobil Pipeline Company, ConocoPhillips Transportation Alaska, Unocal Pipeline Company, dan Koch Alaska Pipeline
Pipeline Company LLC. Begitu luasnya Alaska sehingga minyak mentah yang dialirkan dengan kecepatan 4 mil per jam dari Prudhoe Bay membutuhkan waktu 9 hari untuk sampai di pelabuhan Valdez Marine Terminal sepanjang 800 mil. Di pelabuhan yang tak membeku selama 365 hari itu sudah menunggu 16.000 kapal tanker. Pipa tersebut melintasi 3 pegunungan, Brooks, Alaska, dan Chugach. Lebih dari 14 juta barel minyak mentah dialirkan lewat Trans-Alaska Pipeline System sejak 1977. Sebanyak 17% dari kebutuhan minyak Amerika diproduksi dari sini. Perjalanan di Alaska akan lebih menarik jika kita mengombinasikan wisata darat dan wisata laut cruise. Paket wisata darat dibuat 5 hari, menggunakan bus dan kereta beratap kaca sehingga kita leluasa menikmati pemandangan alam sepanjang perjalanan. Kota yang dilewati dari Fairbanks dan Denali di wilayah tengah menuju Anchorage di selatan. Perjalanan tambah berkesan karena kita menginap di rumah kayu. Semua tempat menginap dan transportasi akan diatur organisasi kapal pesiar yang kita pilih. Acara wisata darat adalah melihat tambang emas dan menikmati pemandangan alam, termasuk gunung tertinggi di Alaska, McKinley. Beberapa kota di Alaska hanya bisa dijangkau melalui laut. Di samping pesawat udara, transportasi laut cukup dominan sehingga perjalanan laut juga melengkapi wisata di Alaska. Ada banyak kapal pesiar berlayar dengan rute tetap pergi pulang dari Anchorage ke Vancouver, Kanada, atau Seattle, negara bagian Washington, AS. Kapal pesiar ini sanggup mengangkut 2.000 hingga 3.000 penumpang. Waktu berlayar sekitar 7 hari. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan selama pelayaran, seperti berenang, olahraga, kebugaran, dan menonton kabaret atau film. Di luar panorama rontoknya gletser, kapal akan singgah di kota Skagway, Juneau, dan Ketchikan. Penumpang bisa turun dari kapal untuk mengikuti tur tambahan. Pengalaman menarik adalah melihat paus di habitat asli di laut lepas.